Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mustafa dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 2 NIM 1263032020043. Perkenalkan, nama saya Taqiyah Syafiqur Rahman dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 2 NIM 1263032010020. Percakapan kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pengertian ilmu tafsir dan pengertian ilmu takwil. Simak penjelasan berikut ini. Terima kasih. Bagaimana sih menurut Mas Taqiyah tentang pengertian ilmu tafsir sendiri? Pengertian tafsir secara etimologis dapat dipakai untuk menyingkap sesuatu yang bersifat indrawi dan dapat pula digunakan untuk menyingkap sesuatu yang bersifat maknawi. Namun demikian, pemakaian tafsir untuk yang kedua lebih banyak daripada pemakaiannya untuk yang pertama. Berdasarkan penafsiran para pakar ulum Al-Quran, merumuskan pengertian tafsir menurut bahasa adalah penjelasan, keterangan, dan penyingkapan. Sedangkan tafsir secara terminologi ada beberapa definisi yang berkembang dalam rumusan para pakar ulum Al-Quran. Al-Zarkashi mendefinisikan tafsir dengan ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dari Abu Hayyan mendefinisikan tafsir dengan ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, sesuatu yang terindikasikan darinya, hukum-hukumnya baik mengenai kata-kata tunggal maupun tarkib, makna-makna yang menjadi implikasi keadaan susunannya dan segala sesuatu yang dapat menyempurnakannya. Yang termasuk dalam hal ini adalah mengetahui naskah, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kisah-kisah yang dapat menjelaskan sesuatu yang masih samar, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara itu, Mustafa Muslim memberikan definisi dengan ilmu untuk menyingkap makna ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maksud firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, perlu digarisbawahi bahwa tafsir adalah upaya untuk menjelaskan tentang arti atau maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. Lalu, bagaimana pendapat Mas Taqiyah tentang sejarah perkembangan tafsir sekarang? Sejarah singkat perkembangan tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Ia turun membawa hukum-hukum dan syariat secara berangsur-angsur menurut konteks peristiwa dan kejadian dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Namun hukum-hukum dan syariat ini tidak dapat dilaksanakan sebelum arti, maksud, dan inti persoalannya betul-betul dimengerti dan dipahami. Maka dari itu, Nabi selalu menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, menjabarkan maksudnya yang bersifat global, menjelaskan artinya yang samar-samar, dan memecahkan berbagai problema yang mereka hadapi sehingga tidak ada lagi keraguan dan kerancuan di benak para sahabat. Nabi benar-benar berfungsi sebagai seorang penyuluh yang mampu menunjukkan jalan lurus sekaligus menjelaskan pengertian-pengertian agama yang sulit dicerna oleh para sahabat.
Nabi tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran, namun demikian penjelasan-penjelasan terhadap isi dan kandungan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi tersebut menandakan bahwa tafsir ini telah lahir dan benih pertamanya muncul di masa Nabi. Setelah ayat Al-Quran sempurna diturunkan, Nabi dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menandakan berakhirnya masa Nabi, yang kemudian disusul dengan lahirnya periode berikutnya yang disebut dengan periode sahabat. Berbeda dengan periode Nabi, di mana para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas langsung kepada Nabi. Maka pada periode ini para sahabat terpaksa harus melakukan ijtihad. Di samping itu ada pula sahabat yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nabi-nabi dan kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh Alkitab yang telah masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, dan lainnya. Masing-masing tokoh tafsir dari kalangan sahabat tersebut mempunyai murid-murid daripada tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru di kalangan tabi'in di kota tersebut, seperti Ibnu Abbas di Makkah mempunyai beberapa murid, di antaranya Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabir, Ikrimah, dan lain-lainnya. Penafsiran Nabi SAW, sahabat dan tabi'in tersebut dinamai dengan tafsir bil al-ma'thur. Tafsir ini pada awal berkembang transformasikan secara lisan sampai pada masanya lahirlah kodifikasi hadis, tepatnya pada akhir periode dinasti Bani Umayyah dan di awal periode dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, walaupun telah tercatat sejumlah ulama seperti Yazid bin Harun dan Syu'bah bin Hajjaj yang selalu berkeliling di berbagai kota untuk mengumpulkan hadis dan sekaligus untuk menghimpun riwayat-riwayat tafsir yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Akan tetapi tafsir belum merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia hanya menulis dan salah satu bab dari beberapa bab yang termuat dalam kitab-kitab hadis, sehingga pada masa itu tidak dapat ditemukan satu karya pun yang khusus menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara tuntas dari awal hingga akhir berdasarkan urutan-urutan ayat dan suratnya. Namun sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat di tengah-tengah suasana lahir dan terbentuknya berbagai disiplin ilmu, tafsir berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari hadis. Pada saat ini mulai muncullah kitab-kitab tafsir yang mengkaji seluruh Al-Quran yang ditulis berdasarkan urutan-urutan ayat dan surat yang terdapat dalam Al-Mushaf. Para ulama yang tercatat telah mampu merangkum karya tafsirnya secara tuntas, di antara lain Ibnu Majah, Ibnu Jarir al-Tabir, Abu Bakar bin Budir al-Nisaburi, Ibnu Habban, dan Al-Hakim. Ada cara penafsiran mereka ialah dengan menyadarkan periwayatan kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ada pula mengemukakan beberapa pendapat, kemudian mentarjihnya, menerangkan i'rabnya, dan menjabarkan hukum-hukum yang dapat disarikan dari ayat-ayat Al-Quran seperti yang ditujukan oleh. Bagaimana pengertian takwil menurut Mas Ali Mustafa sendiri? Pengertian takwil. Kata takwil secara etimologis merupakan masdar dari awalu yawalu ta'wilin, yaitu fi'il madhi yang mu'tadi. Sedangkan bentuk lazimnya adalah ala yaf'ulu aulan, yang berarti roja'a, atau yang artinya kembali atau mengatur. Seperti awwala illahi al-syai', berarti mengembalikan kepadanya. Ketika fi'il tersebut menjadi mu'tadi, maka mengalami pergeseran makna sesuai dengan konteksnya. Seperti ketika dikatakan awwala
al-kalam ta'wilan. Wa ta'wala berarti merenungkan, memastikan, sedangkan dalam kondisi lazim yaitu berupa ala ya'ulu aulan yang berarti kembali. Al-Munawwir juga disebutkan bahwa awwaluhu alaihi artinya mengembalikan. Tetapi jika dikatakan awwala al-kalam berarti menafsirkan dan menjelaskan. Dan jika dikatakan awwala al-ru'ya berarti menjelaskan arti mimpi. Dalam konteks ini makna takwil sama dengan makna tafsir yang fi'il madinya berupa fasaran yaitu penjelasan, komentar atau keterangan. Sedangkan Al-Syuti ketika menjelaskan makna takwil, ia mengatakan bahwa takwil berasal dari al-aul yang artinya kembali. Maka seakan-akan seorang memalingkan ayat kepada beberapa makna yang memungkinkan. Dikatakan juga dari al-iyalah yang berarti sama dengan al-syiyasah atau aturan. Maka kalimat kana al-muawil al-kalam sama dengan sasa kalam atau mengatur pembicaraan dan meletakkan arti pada tempatnya. Adapun secara istilah menurut ulama salaf, takwil berarti tafsir. Maka takwil Al-Quran kadang diucapkan tafsir Al-Quran dengan makna yang sama. Pengertian inilah yang dimaksudkan Ibn Jarir Al-Tabri dan tafsirnya dengan kata-kata ikhtilafu ahli ta'wili fi ma'nal ayah. Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat itu. Dan al-qawlu fi ta'wili kadza, pendapat tentang takwil firman Allah ini. Yang dimaksudkan dengan kata takwil di sini adalah tafsir. Pendapat ini juga merujuk kepada perkataan Mujahid. Sesungguhnya para ulama mengetahui takwil Al-Quran maksudnya adalah tafsirnya. Ulama mutaakhirin mendefinisikan takwil dengan sorful lafdi 'anil ma'na ar-raji'i ilal ma'na al-marju'i lidalili yaftarinu bih. Artinya memalingkan makna lafadz yang kuat atau rojih kepada makna yang lemah atau marjuh karena ada dalil yang menyertainya. Senada dengan definisi di atas, Al-Sabuni mengungkapkan pengertian takwil sebagai berikut. Tarji'u ba'dil ma'anil mukhtalamati minal ayatil karimatil lati tahmilu iddata ma'an. Mengunggulkan sebagian makna ayat yang mulia Al-Quran yang mengandung beberapa makna. Sementara itu, menurut Al-Zarkasi, takwil adalah huwa surful ayati ila ma tahmiluhu minal ma'ani, memalingkan ayat kepada makna-makna yang lain yang dimilikinya. Al-Jurjani mendefinisikan takwil sebagai sorful lafdi am ma'nahun dhahiri ila ma'na yatahmiluhu idza kana al-muhtamalul ladzi yarahu muwafiqan lil kitabi wa sunnah, yang artinya memalingkan lafadz dari makna zahirnya kepada makna lain yang dimilikinya. Demikian makna tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Definisi serupa juga dikemukakan Nasr Hamid Abu Zaid sebagaimana dia kutip dari Abu Al-Qasim bin Habib Al-Naisaburi bahwa takwil adalah surful ayati ila ma'na muwafiqin lima qablaha wa ba'daha tahmiluhul ayatu ghairu muhalifin lil kitabi wa sunnati min tariqil istimbat, yang artinya mengalihkan ayat pada makna yang sesuai dengan yang sebelum dan sesudahnya. Makna yang dimungkinkan oleh ayat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah melalui istinbat. Dengan demikian, dalam pandangan ulama al-mutaakhirin, takwil pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengalihan makna suatu ayat kepada makna lain yang dimilikinya, di mana makna tersebut tidak bertentangan dengan kandungan Al-Quran dan hadis, serta dikenal dalam istilah Arab. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid saat menengahi dua pendapat antara yang menolak dan menerima takwil. Lebih jelasnya, takwil dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Suatu lafadz yang tidak difahami secara literal atau zahir. Yang kedua,
makna yang difahami dari lafaz tersebut adalah makna yang juga dimiliki oleh lafaz itu sendiri. Yang ketiga, makna yang dimiliki lafaz tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, pengalian makna lafaz tersebut didasarkan kepada petunjuk yang ada, dalil. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh banyak pakar seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, Ibn Hazm, Ibn Qudamah, Al-Sawkani. Bagaimana perbedaan tafsir dan takwil menurut Mas Ali Mustafa? Adapun perbedaan tafsir dan takwil, berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, term dan tafsir dan takwil merupakan dua istilah yang populer sejak permulaan Islam sampai sekarang. Hanya saja para ulama salaf atau mutaqaddimin cenderung memahami istilah takwil sinonim dengan tafsir. Artinya tafsir adalah takwil dan takwil adalah tafsir. Pengertian itulah yang mereka pahami dari doa Nabi SAW bagi Ibnu Abbas, Allahumma faqahi fid dini wa 'allimhi ta'wil. Ya Allah, anugerahilah ia Ibnu Abbas pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan ajarilah ia takwil. Pengertian serupa itu lazim digunakan dalam kitab tafsir di abad klasik atau salaf, seperti dijumpai dalam tafsir Al-Tabari. Pada masa salaf, kedua istilah itu mempunyai satu konotasi penjelasan atau keterangan bagi ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi kemudian konotasi takwil mengalami perkembangan dengan memiliki pengertian memalingkan pengertian suatu lafaz dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh atau kurang jelas karena ada dalil. Dalam definisi itu tampak dengan jelas bahwa para ulama mutaakhirin lebih banyak memberikan peranan bagi akal dibanding dengan para ulama salaf. Sebab kata memalingkan atau sarf yang digunakan dalam definisi itu tiada lain kecuali dengan menggunakan akal pikiran. Berangkat dari pemikiran itulah ulama membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan tafsir melalui riwayat dan takwil melalui diroyah atau pemikiran. Khalid Al-Aq memiliki definisi tersebut sebab menurutnya tafsir memiliki arti penjelasan, sementara penjelasan firman Allah tidak dapat diterima kecuali melalui riwayat. Sedangkan takwil bermakna mengunggulkan tarjih. Salah satu dari lafaz dan proses tarjih sudah barang tentu berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama. Jadi kesimpulannya gini mas, tafsir adalah makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan gamblang dilalahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sedangkan takwil adalah makna-makna ayat yang samar yang masih membutuhkan pemikiran dan penggalian yang juga mempunyai banyak arti, di mana mufassir mengunggulkan sebagian arti saja yang lebih kuat dari segi pandangan dan pengambilan dalil, serta kecenderungan kepada makna yang jelas dan lebih kuat. Demikian percakapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.